Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo Rizky Putra dari kelas APS 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aptitude indikator bersama kedua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sulaiman dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Wadia Putri dari kelompok 6. Dan saya di sini akan membacakan tentang definisi dari aptitude indikator. Aptitude indikator atau indikator sikap dalam dunia pesawat terbang adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh pilot untuk menentukan orientasi pesawat relatif terhadap cakrawala. Alat ini menunjukkan sudut pitch up dan pitch down pada pesawat dan kemiringan pada pesawat. Nah, berikut adalah gambar contoh dari aptitude indikator. Yang biru menggambarkan langit dan coklat atau hitam menggambarkan tanah. Kemudian di sini ada prinsip kerja, yaitu altitude indikator atau AI bekerja berdasarkan prinsip giroskopi. Prinsip ini memanfaatkan giroskop, sebuah alat yang mempertahankan orientasi tertentu berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut. Dan ada beberapa jenis. Yang pertama ada giroskop yang terhubung ke AI akan berputar selama penerbangan. Yang kedua, giroskop akan mempertahankan posisi konstan terhadap cakrawala atau arahan. Yang ketiga, ada perbedaan sudut antara sumbu pesawat dengan cakrawala bumi akan ditampilkan. Dan yang keempat, AI akan menampilkan tanda spesifik yang memungkinkan pilot menentukan sudut pitch dan bank pesawat. Berikut adalah masalah-masalah yang mungkin akan terjadi kepada aptitude indikator dan beserta troubleshootingnya. Yang pertama, indikator tidak menyala atau tidak berfungsi. Penyebab masalah dengan suplai daya, kerusakan motor giroskopik atau sirkuit internal yang rusak. Terus troubleshooting, periksa suplai daya dan pastikan koneksi listrik ke instrumen bekerja dengan baik. Cek sekering atau sirkuit pengaman lain yang mungkin terputus. Kemudian yang kedua ada indikasi drift atau penyimpangan yang tidak normal. Penyebab drift giroskop yang disebabkan oleh gesekan berlebih, keausan pada bantalan, atau ketidakseimbangan pada giroskop. Troubleshootingnya yang pertama, dilakukannya kalibrasi ulang pada altitude indikator jika memungkinkan. Yang kedua, periksa apakah ada benda asing yang menghambat pergerakan giroskop atau gimbal. Yang ketiga, gantilah bantalan giroskop jika sudah aus atau terkontaminasi. Jika drift tetap terjadi, giroskop mungkin perlu diganti. Lalu yang ketiga, ketidakakuratan dalam kondisi percepatan. Penyebab aptitude indikator mungkin mengalami acceleration error atau efek pendulum yang memengaruhi giroskop. Troubleshooting, kalibrasi ulang aptitude indikator untuk mengurangi efek ini. Jika kesalahan tetap ada, pertimbangkan untuk mengganti instrumen dengan versi yang lebih baru dan lebih tahan lama. Kemudian yang keempat, indikasi stuck atau terjebak pada posisi tertentu. Penyebab gimbal atau giroskop terjebak karena masalah mekanis atau adanya benda asing. Troubleshooting, jika ditemukan hambatan, bersihkan atau atur ulang bagian yang terkena. Jika instrumen masih tidak bergerak bebas, komponen internal mungkin perlu diperbaiki atau diganti. Kemudian yang kelima ada noise atau getaran berlebihan. Penyebab bantalan giroskop yang rusak atau aus atau masalah pada motor giroskop. Troubleshooting, periksa bantalan giroskop untuk keausan dan ganti jika perlu. Periksa motor untuk memastikan berfungsi dengan lancar tanpa suara berlebihan atau getaran. Jika masalah tetap ada motor atau giroskop mungkin perlu diganti. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.